Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan harian kita diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ke-15. Judul renungan kita pada hari ini adalah Kaya di dalam Tuhan. Melihat seorang mengendarai mobil mewah, dengan cepat orang memberikan komentar, "Wih, orang kaya re." Begitu pula ketika melihat rumah besar dan megah berhalaman luas, atau melihat seorang mengenakan banyak perhiasan di tubuhnya. Ya, dunia mengakui bahwa menjadi kaya berarti memiliki banyak harta. Rasul Paulus pun mengajak jemaat di Korintus untuk menjadi kaya. Namun kekayaan yang diajarkan Rasul Paulus bukan dengan jalan menumpuk harta. Kekayaan yang harus dikejar oleh orang percaya adalah dengan menjadi kaya dalam iman. Iman menjadi dasar orang percaya untuk mendapatkan perkenan Allah. Dengan menjadi kaya di dalam iman, orang percaya juga akan menjadi kaya dalam anugerah dan pekerjaan baik, yakni dalam perkataan, pengetahuan, kesungguhan, dan kasih. Kekayaan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak bergantung pada harta benda. Karena itu tidak perlu menunggu memiliki banyak harta untuk dapat menjadi kaya di dalam Tuhan. Pun tidak perlu menunggu berkelimpahan harta untuk dapat melakukan kasih. Sebab mengasihi sesama hanya memerlukan kemurahan hati, bukan kelimpahan materi. Inilah yang terjadi pada jemaat Makedonia. Mereka berbagi bukan karena kaya secara materi. Mereka bahkan tengah berada dalam kesusahan yang besar. Namun kekayaan iman membuat mereka memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Terlebih lagi pernyataan kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Dia rela menjadi miskin demi membuat kita kaya dalam kasih dan anugerah. Dalam berkat-Nya dan dalam pengharapan yang akan hidup kekal. Murah hati adalah tanda seorang yang benar-benar kaya rohani. Kita membahas renungan ini di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara yang kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini sebagai perintah, bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu jadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Nah, kita lihat satu-satu ya. Di ayat 1 sampai 5 itu adalah kesaksian jemaat Makedonia. Jadi Paulus ini lagi bercerita kepada jemaat Korintus yang disapa saudara-saudara, itu jemaat Korintus.
Kami hendak memberitahukan kepada kamu ini jemaat Korintus, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi cerita kepada jemaat di Korintus tentang jemaat di Makedonia. Nah, ini penting sekali ya. Kalau kita mempelajari surat Paulus, itu ditulis kepada siapa, bercerita tentang apa, atau bercerita tentang siapa, itu sangat penting. Karena kalau kita gagal mendefinisikan atau memilah-milah tokoh yang diceritakan di dalam surat ini, atau kepadanya yang Paulus berkomunikasi, kita gagal mengidentifikasi, maka kita akan bingung. Sebenarnya maksudnya surat ini apa gitu loh. Ya kan? Karena langkah pertama untuk membaca surat yaitu kita harus mampu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan surat ini ditulis kepada siapa, bercerita tentang apa, bercerita kepada siapa. Ya. Sukacita sejati. Jadi selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Jadi jemaat Makedonia ini kan lagi diceritakan tentang jemaat Makedonia tuh ya. Itu berat menanggung penderitaan. Semua jemaat pasti berat menanggung penderitaan. Ya kayak di Yerusalem juga berat menanggung penderitaan. Ya. Tapi sukacita itu anehnya meluap. Bukan cuma appear, muncul ya. Tapi ini meluap. Luar biasa nih. Jadi sukacita yang sejati di sini itu tidak bergantung pada kondisi eksternal. Sukacita sejati bukan berarti tidak adanya atau hilangnya penderitaan. Penderitaannya bukti tetap ada kok. Jadi koeksis ya. Koeksis itu ada bersama-sama antara sukacita dan penderitaan. How come? Bagaimana bisa penderitaan berada bersama-sama dengan sukacita at the same time? Bagaimana bisa? Nah ini ya. Nanti jawabannya ada di ayat selanjutnya. Di sini Paulus menceritakan jemaat Makedonia itu kelebihannya apa sih? Mereka mau memberi meski miskin. Jadi kondisi yang menderita itu bahkan miskin tidak mengalami jemaat Makedonia untuk berbagi. Ini luar biasa ya. Bandingkan dengan kisah janda miskin yang memberikan 2 peser. Janda ini juga tidak punya apa-apa. Sebelum memberi, kata Yunaninya adalah pennikros. Miskin tapi masih punya uang. Tapi setelah memberi 2 peser duit itu, maka status janda miskin itu menjadi phthokos. Artinya tidak mempunyai apa-apa lagi. Berarti dia menyerahkan seluruh hidupnya. Itu di tangan Tuhan. Ya. Jadi ini memberi melampaui kemampuan mereka. Sekali lagi kita tanya, kok bisa ya melakukan tindakan seperti ini? Kok bisa? Nah, kita lihat lagi. Dengan kerelaan sendiri, mereka tuh meminta dan mendesak kepada kami. Jadi orang Makedonia ini penuh semangat. Sampai-sampai pengen dilibatkan dalam pelayanan kasih. Loh ini apa enggak luar biasa ya? Padahal orang-orang jemaat Makedonia yang tadi digambarkan lagi mengalami penderitaan. Punya 1001 alasan, banyak macam untuk tidak ikut dalam pelayanan kasih. Tetapi nyatanya tidak. Mereka tetap mau memberi sekalipun mereka dalam kondisi yang kurang juga. Jadi ini jemaat yang bahasa kerennya sekarang itu anti manja. Jadi kalau jemaat yang manja kan dikit-dikit, kok saya nggak diperhatikan? Wah, tersinggung. Ya toh. Kok saya nggak ditelepon? Kok saya nggak dilibatkan, kok saya nggak gini, kok saya nggak gitu. Fokusnya itu pada saya tok. Tapi jemaat Makedonia fokusnya itu pada orang lain. Nah ini yang membedakan jemaat dewasa dengan jemaat kanak-kanak ya model kayak gini nih. Jemaat kanak-kanak itu fokusnya pada diri sendiri. Yang namanya anak-anak selalu fokusnya pada diri. Ya toh, karena masih kecil nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau Anda sudah jemaat dewasa, fokusnya itu sama orang lain. Nah, Anda menilai diri Anda sendiri sebagai jemaat yang manja atau enggak? Anda sendiri yang tahu jawabannya. Nah ini ya, yang dari tadi kan ada how come. Bagaimana mungkin mereka bisa semangat untuk pengen dilibatkan dalam pelayanan sekalipun mereka menderita? Bagaimana mungkin mereka bisa bersuka cita? Bagaimana mungkin penderitaan koeksis ada bersama-sama dengan sukacita? How come? Bagaimana mungkin?
Karena jawabannya ada yang di kuning-kuning itu ya. Karena mereka memberi diri mereka pertama kepada Allah. Jadi semangat pelayanan yang sejati itu adalah sebelum terjun melayani orang lain, serahkan seluruh hidupmu pada Allah. Diulangi sekali lagi ya. Semangat pelayanan yang sejati. Sebelum terjun melayani orang lain, serahkan seluruh hidupmu pada Allah. Karena kalau masih ada kepentingan individu yang terlibat di dalam suatu pelayanan, percayalah, pelayanan itu pasti akan terhambat. Karena visinya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi visinya adalah untuk kemuliaan pribadi-pribadi tertentu. Jadi rahasianya sudah jelas di sini ya, yaitu menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Kita mungkin tidak bisa bersemangat dalam hal pelayanan seperti Jemaat Makedonia. Karena kita belum menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Melalui renungan pada hari ini, serahkanlah hidupmu kepada Dia. Nah sekarang change topik, pergantian topik. Jadi 5 ayat pertama itu bicara tentang apa? Jemaat Makedonia. Nah sekarang Paulus bicara kepada orang Korintus. Ya toh? Dia ngomong gini, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu, menyelesaikan pelayanan kasih sebagaimana ia mulainya. Kelihatannya dia ada pelayanan di jemaat Korintus yang tertunda. Nah ini pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem. Padahal secara materi, secara perkataan, kekayaan apa ini jemaat Korintus lebih dari cukup. Kalau kita lihat ya ayat 7 ya. Sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, perkataan, semuanya Korintus ini diberkati luar biasa. Demikian jugalah, nah ini Paulus minta, demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Berarti belum kaya. Jadi kelihatannya ada pelayanan kasih ini diabaikan oleh jemaat di Korintus. Tapi Paulus percaya kalau jemaat Korintus ini niat, pasti bisa membantu jemaat-jemaat di Yerusalem yang lagi butuh kebutuhan, yang lagi memang membutuhkan. Nah, jadi Paulus ini motivasinya gini. Paulus itu membandingkan antara jemaat Makedonia dan Korintus. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya jangan sampai jemaat-jemaat di Korintus ini melakukan pelayanan kasih hanya karena disuruh Paulus. Tapi supaya mereka itu contoh daripada jemaat Makedonia yang memiliki hati yang ikhlas dalam pelayanan. Tujuannya seperti itu. Lah kalau jemaat Makedonia ini ikhlas, apakah jemaat di Korintus juga ikhlas? Pertanyaannya kan seperti itu. 9. Paulus mengingatkan sekali lagi. Karena kamu telah mengenal kasih karunia kita Yesus Kristus. Ya. Artinya dasar dari pelayanan itu adalah Yesus Kristus. Yang karena kamu menjadi miskin. Jadi Allah dalam segala sesuatunya itu jadi miskin, tidak punya apa-apa, lahir di kandang. Sekalipun dia itu kaya penguasa alam semesta. Tujuannya supaya apa? Supaya kamu jemaat Korintus itu yang diselamatkan dalam Yesus Kristus menjadi kaya karena kemiskinannya. Jadi kaya secara rohani. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa jemaat Korintus itu diberkati Tuhan luar biasa sekali. Tapi kelihatannya rupanya lupa bahwa dasar pelayanan itu adalah melibatkan Yesus dalam pelayanan. Itu yang dilupakan oleh jemaat Korintus. Nah, kembali Paulus nulis komitmen yang tertunda. Jadi inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun lalu loh, setahun lalu nih, sudah mulai melaksanakannya. Dan ngambil keputusan untuk menyelesaikan. Jadi memang dari awal ada komitmen. Tapi komitmen ini tidak selesai-selesai gitu loh. Jadi sudah komitmen 1 tahun, tapi pelayanan kasihnya ini belum selesai. Gitu ya. Nah ayat 11-12, Paulus mendesak supaya jemaat Korintus ini menyelesaikan pelayanan yang tertunda 1 tahun itu. Selesaikan juga pelaksanaannya. Hendaklah pelaksanaan sepadan dengan sekali lagi direlakan. Bukan karena Paulus minta, tapi pelaksanaannya, penyelesaiannya itu harus sesuai dengan kerelaan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Jelas ya. Jadi kalau kamu tuh tidak rela dalam pelayanan, jangan sampai terlibat dalam pelayanan deh. Karena itu akan sia-sia. Ya. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu.
Jadi rela ini, bukan berdasarkan yang tidak ada padamu. Jadi permintaan Paulus ini harus dilakukan oleh jemaat Korintus dengan kerelaan. Bukan dalam pengertian karena disuruh oleh Paulus. Ya. Ayat 13. Saling membantu dalam kasih Kristus. Nah, tujuan Paulus ini ngomong gini, kenapa kok harus rela sih? Tujuannya itu adalah supaya orang-orang lain, ingat ya, jemaat yang dewasa apa tadi? Memikirkan orang lain. Supaya orang lain dapat keringanan. Supaya ada keseimbangan. Lah, kata keseimbangan di sini memiliki implisit makna yang menarik. Makna implisitnya apa? Berarti ketika kita memberi ini kan seimbang. Bukan berarti kamunya langsung kebalik. Kamunya miskin, mereka kaya. Enggak. Supaya ada keseimbangan. Dan kalau keseimbangan, posisinya itu dalam saudara seiman. Itu sama, enggak kekurangan. Jemaat Korintus tidak kekurangan. Jemaat Yerusalem juga tidak kekurangan. Gitu loh maksudnya. Sehingga dikatakan ya ayat 14, kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka juga mencukupkan kekurangan kamu. Jadi saling menutupi satu dengan yang lain. Itulah tujuannya ya. Nah ayat 15, ayat terakhir. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit, tidak berkekurangan. Ini diambil dari Keluaran 16 ayat 18. Ketika mereka menangkarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi memang harus ada kepedulian di dalam jemaat Kristus. Gitu ya. Jadi nah ini memang gak dijelaskan kenapa kok ada orang yang mengumpulkan sedikit. Mungkin memang kondisi dalam hal ini. Jemaat di Yerusalem itu kondisinya itu memang parah. Yerusalem itu adalah pusat pemerintahan. Sehingga jemaat-jemaat yang dekat dengan pusat pemerintahan Romawi. Pasti tekanannya itu jauh lebih tinggi daripada jemaat-jemaat yang jauh daripada Romawi. Logikanya itu pasti seperti itu. Itulah sebabnya kepada jemaat-jemaat di Makedonia, di Korintus yang memang masih dalam kekuasaan Romawi. Tetapi kemungkinan penganiayaannya tidak sebesar yang di Yerusalem. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati.